Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara cari uang tambahan dari internet lewat trading forex. Oke, jadi ngomongin cara cari duit tambahan, sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita dapat duit dari internet. Kan ada yang namanya freelancing, jadi content creator, trader, trader juga ada saham, kripto, forex, apa segala macam, banyak lah. Cuman kalau yang cara yang gue paling suka dan memang gue juga udah ngajarin ribuan murid gue dan berhasil, itu adalah melalui trading forex. Karena apa? Menurut gue ya, opini gue, cuman setiap orang boleh beda-beda, cuman menurut gue trading forex itu cara yang paling simple lah dibanding yang lain, paling simple. Oke, bagaimana caranya? Nah, sebelum bagaimana caranya, kita kasih lihat dulu ya. Sekarang gue sedang profit nih, ya. Kita sedang profit 1.500 US dollar. Wow, running profit ini belum di close ya, tapi ketika di close ini profitnya akan terrealisasi. Kita lihat ya di sini open posisi buy ada di XAUUSD alias di gold. Kita lihat kita berhasil nge-buy dari di harga 1942, sekarang udah di 1943. Ya. Kurang lebih sekitar 150 poinan atau 15 pip, yang nggak banyak, tapi itulah yang gua suka, trading scalping, dikit-dikit tapi sering. Oke, profitnya dikit-dikit aja, dikit-dikit tapi sering. Tapi ya karena kita menggunakan lot yang besar alias kita open posisi yang besar, ya profitnya nggak dikit. 1.500 US dollar ini kurang lebih 20 juta rupiah. Wow, luar biasa ya. Ya, gimana nih bisa? Ini hari ini loh, baru buka open posisinya hari ini. Ya, bagaimana caranya? Sebelum kita ngomong bagaimana caranya, kita harus paham dulu apa itu trading forex. Trading forex itu aktivitas jual beli mata uang ataupun komoditas secara online. Cuman bedanya apa nih? Misalnya kalian trading di market emas deh, XAUUSD, ya, emas seperti di sini. Bedanya apa sama kita ke toko emas beli terus jual lagi? Bedanya kalau kita melalui broker forex atau melalui aplikasi online, itu kita bisa menggunakan leverage. Leverage itu apa? Leverage adalah uang pinjaman dari broker, sehingga kita bisa membeli emas ataupun mata uang jauh lebih banyak dibanding modal yang kita miliki. Contoh, kalau kita pakai leverage 1:100, ya berarti kita bisa modal 1 juta beli emas 100 juta, atau modal 1 juta beli mata uang, entah itu dolar atau euro, senilai 100 juta. Sehingga kenaikan sedikit pun kita udah bisa untung banyak. Tapi jangan salah kalau kita nggak paham caranya. Dari selisih harga sedikit aja, misalnya kita open posisi buy, ternyata harganya turun sedikit, itu juga kalian bisa ruginya berkali-kali lipat, beratus-ratus kali lipat. Itu ngomongin 100 leverage. Ada lagi yang lebih besar, 200 bahkan 500. Nah, jadi itulah trading forex, seperti namanya, trading adalah jual beli. Ya, kita sebenarnya sedang berdagang, memperjualbelikan mata uang ataupun emas atau komoditi, cuman via aplikasi online lewat broker forex. Nah, kenapa gue suka lewat broker forex dibanding emas fisik? Karena ya kalau lewat broker forex itu ada yang namanya leverage itu. Dan kalau fisik juga biasa spreadnya lumayan tebel ya. Kalau kita ke toko emas, beli emas, jual lagi, satu butuh modalnya besar, nggak ada leverage. Dua, spreadnya juga besar. Spread tuh selisih harga jual dan beli. Jadi ketika kita beli, misalnya beli di saat yang sama langsung jual lagi, udah langsung ada perbedaan harga atau kerugian yang cukup tebal. Berbeda dengan di broker forex, biasa spreadnya tipis, alias selisih harga jual belinya tipis. Oke, tapi ini kan idenya kita trading forex adalah konsepnya ya. Yang kita mau idealnya kan kita nih deposit uang ke broker forex, kita di sana melakukan trading atau berdagang, jual beli, entah emas ataupun mata uang. Kita mendapat keuntungan, kemudian kita withdraw lebih banyak dari depositnya. Itu kan idealnya, kita maunya gitu. Tapi apa yang terjadi kalau kita caranya salah, kita nggak paham, tekniknya salah, yang ada adalah modalnya kita yang habis. Bukannya modalnya membesar, malah modalnya habis. Nah, ini yang harus di sini harus berhati-hati. Nah, kalau gue ini bisa profit, ini gimana caranya? Ya, lihat profit 1.700 dolar. Tapi kalian harus paham, ini profitnya besar juga kan modalnya gue besar. Ingat, trading forex itu semakin modalnya besar, untungnya semakin banyak. Kalau modalnya kecil juga untungnya kecil. Jadi keuntungan berbanding lah sama modal. Nah, ini gimana? Nah, kalau gue lebih suka trading manual dibanding yang otomatis robot-robot, gue nggak percaya. Apa yang menjadi strategi gue atau kenapa gue melakukan open posisi di sini? Nah, ini tekniknya. Jadi kan kalau trading forex kan kalian maunya deposit, trading, jual beli, untung, kemudian bisa withdraw lebih banyak dari deposit. Nah, ini bagian dari
tradingnya. Bagaimana gua menganalisa market? Kan market lihat harga emas nih. Harga emas tuh gerak-gerak terus ya. Ini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Apa yang menjadi patokan kenapa gua melakukan open posisi buy di sini? Nah, ini namanya strategi. Kalau gua suka pakai ini, kita buka aplikasi lain, ini namanya TradingView ya. Nah, ini namanya TradingView, aplikasi khusus untuk analisa ya guys, khusus untuk analisa. Kita dapat di harga sekitar sini ya, sekitar sini. Kok bisa gua mendapat tahu gitu? Kok bisa tahu kalau misalnya di sini harganya akan segera naik? Bagaimana analisa? Nah, gua pakai indikator namanya Ken Wilboy Alert Rebound dan Ken Wilboy Alert Signal. Nah, cara pakai indikator ini gampang. Ketika ada signal buy dan pitanya hijau tebal, maka kita boleh melakukan open posisi buy. Dan sebaliknya, ketika ada signal sell dan ada pita merah tebal, maka kita boleh melakukan open posisi sell. Nah, di sini kita lihat, di sini walaupun ada signal sell, tapi pitanya hijau tebal, makanya gua yang nggak nge-sell, diemin aja. Malah gua buy. Karena apa? Karena pitanya tebal. Lihat di sini, Ken Wilboy Alert Rebound, pitanya tebal, alias potensi untuk terus naik ke atas itu cukup tinggi. Dan juga di sini kita lihat ada signal buy ya dari Ken Wilboy Alert Signal. Walaupun gua dapat open posisi sebelum keluar signalnya, tapi kan kita bisa lihat di sini ada pitanya hijau plus ada signal buy, maka kita melakukan open posisi buy. Gua open posisi agak sedikit awal daripada signalnya. Kenapa? Karena gua udah biasa, gua udah ibaratnya lebih pengalaman, udah bisa tahu, oh ini sebentar lagi ada signal buy nih. Makanya gua melakukan open posisi buy di sini dan benar, ternyata ke atas harganya. Intinya gua memakai indikator ini, ya, indikator Ken Wilboy Alert Rebound dan Ken Wilboy Alert Signal. Cuman cara pakai spesifiknya gimana itu sebenarnya boleh divariasi sama kalian sendiri. Kayak gua nggak plek niru signal buy plus pita hijau langsung bener-bener buy. Ya kita analisa ulang juga. Kalau kita udah pengalaman, kita tahu nih kapan signalnya false atau signalnya salah, kapan signalnya benar. Karena indikator pun nggak ada yang 100% benar. Nah, karena namanya indikator atau strategi apapun, nggak ada yang 100% benar terus, nggak pernah kalah atau nggak pernah loss. Makanya kita ada yang lebih penting daripada strategi, yaitu jaga money management satu, dan kedua pakai stop loss. Jadi kita lihat ke aplikasi money management itu apa? Money management adalah suatu bentuk manajemen resiko, alias kita membatasi lot size ya. Nah, gua saranin setiap kalian modal $100 atau 100 US dollar sekitar $1,500 rupiah, kalian open posisi hanya 0,01. Kalau 200 berapa dikali 2 berarti 0,02. Kalau 1000 berapa kali 10 berarti 0,1 dan berlaku kelipatan. Kemudian stop loss juga jangan lupa dipakai untuk membatasi kerugian. Stop loss itu apa? Stop loss adalah nih kayak gini. Kita bisa pasang misalnya kita open posisi buy di sini kan. Nah, ketika awal entry, stop loss-nya pasti di bawah harga buy-nya dong. Nah, itu harus dipakai. Jangan nggak dipakai. Taruh stop loss di bawah harga buy-nya. Jaraknya berapa tergantung. Kalau gue suka ditaruh di titik support atau resisten. Ya, ataupun itu preferensi pribadi lah. Kalau kalian scalping, gue juga kadang suka ditaruh dari kita open posisi buy, awal kita mulai 300-500 poin dari kita open posisi buy, itu juga boleh. Kemudian ada yang lagi yang penting, ketika mulai profit, stop loss-nya pindahin ke posisi break even. Terus mulai profit ke atas, stop loss-nya pindahin, ngikutin harganya. Supaya apa? Kalau tiba-tiba harganya anjlok ke bawah, kalian tetap profitnya nggak hilang. Ini untuk buy. Kalau sell ya sebaliknya. Berarti stop loss-nya mulai dari atas posisi sell-nya, semakin harganya turun, stop loss-nya pindahin ke bawah. Paling penting di break even sih. Jadi kalau kalian harganya sampai balik arah dengan drastis, kita tetap nggak rugi. Auto cut loss di posisi kita open posisi. Nah, itu yang penting, break even. Oke, jadi kalau kalian mau belajar lebih lanjut mengenai trading forex, atau kalian udah suka trading tapi loss mulu, nggak bisa analisa, nah, kita punya solusi. Kalian gabung aja ke Ken Wilboy FX, linknya di deskripsi. Kalian bisa belajar di sana, dapat juga signal dari tim analis profesional kita setiap harinya, dapat indikator yang barusan gua kasih lihat juga, dapat diskon trading fee di berbagai broker rekomendasi kita, dan terakhir kalian akan dapat salah satu grup trading terbesar yang ada di Indonesia. Oh ya, kurang apa lagi? Sekarang lagi promo hanya 49.000 buat seumur hidup. Kurang apa lagi ya? Lagi promo nih. Buruan dapetin sebelum promonya habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.